Dari kejauhan, gemerlap Bandung terlihat bagai lukisan yang terbuat dari cahaya dan kenangan. Setiap langkah adalah jejak rindu yang menggiring kita pada sejarah yang mengalun dalam bisikan kota ini. Angin pagi membelai wajah menyambut lembut seolah berbisik, "Selamat datang di Bandung, kota yang menyimpan sejuta cerita." Di antara gemuruh kereta yang mengantar kita hingga fajar, kita bersiap menelusuri lorong waktu, menyusuri jalan-jalan klasik yang dipenuhi pesona dan kehangatan. Selamat datang di vlog 5 Lelana. Hari ini kita akan berpetualang seru menuju Bandung. Yuk, ikuti perjalanan kita dan nikmati setiap momen yang ada. Kita berangkat dari Cilacap ke stasiun Maos jam 11 malam naik ojek online. Buat rute Cilacap Maos, kita cuma bayar 80.000. Perjalanan sekitar 45 menit. Sampai di stasiun, kita langsung check-in dan masuk ruang tunggu. Kita naik kereta Kahuripan dengan tarif 80.000. Kereta yang rutenya dari Blitar ke Kiara Condong, Bandung. Setelah nunggu sekitar 30 menit, akhirnya kereta kita datang. Begitu masuk gerbong, suasananya udah ramai. Wajar sih, karena kita pergi pas long weekend, jadi banyak orang yang liburan. Perjalanan dari Maos ke Bandung memakan waktu sekitar 5 jam. Dari gelap sampai terang, kita habisin waktu di dalam kereta. Kita juga sempat lihat sunrise yang indah banget selama perjalanan. Tepat jam 5.30, kita sampai di stasiun Kiara Condong. Karena ini stasiun akhir dari rute kereta, kita bisa santai banget saat turun dari gerbong. Begitu turun, langsung kerasa vibes long weekendnya. Banyak orang yang juga baru tiba, suasana rame dan excited banget, bikin kita makin semangat buat jelajahi Bandung. Setelah diskusi, kita mutusin buat lanjut perjalanan ke Masjid Raya Bandung. Di sana, kita mandi, istirahat sebentar, dan sambil mikir mau kemana lagi setelah ini. Masjid ini adalah salah satu ikon arsitektur yang megah dan bersejarah. Dengan 2 menara kembar yang menjulang tinggi, Masjid Raya Bandung jadi pusat spiritual sekaligus destinasi wisata religi yang populer. Tur hari pertama dimulai dengan cari sarapan di dekat Masjid Raya Bandung. Di sini ada 3 pilihan menu, nasi kuning, kupat tahu, dan bubur ayam. Ternyata harga makanan di sini cukup terjangkau, cuma 15.000 udah dapat seporsi nasi kuning sama teh hangat. Mantap buat sarapan. Setelah perut kenyang, kita mulai jalan lagi. Kita lihat-lihat sekeliling dan tiba-tiba ada yang menarik perhatian. Ada bus kecil dengan model unik, ada tulisannya Bandung Tour on the Bus atau yang lebih dikenal dengan Bandros. Di Bandung ada 3 lokasi shelter Bandros. Pertama di Gasibu, tepatnya di depan Museum Geologi. Kedua di Taman Balai Kota Bandung, dan ketiga di alun-alun Kota Bandung. Kebetulan kita lagi di depan alun-alun Bandung nih. Ternyata cukup bayar 20.000 aja buat sekali jalan. Kita udah diajak keliling ke beberapa lokasi di Bandung. Turnya sekitar 40 menit. Keunikan Bandros ada di tampilannya yang bergaya Art Deco dengan warna cerah. 1 unit Bandros bisa mengangkut sampai 24 orang. Selain sopir, penumpang juga bakal ditemenin pramu wisata yang ngenalin gedung-gedung, nama jalan, dan lokasi-lokasi yang dilewati oleh Bandros. By the way, Bandros buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Rute kita mencakup alun-alun Kota Bandung, Bancewi, Cikapundung, Braga, Suniaraja, Perintis Kemerdekaan, Wastu Kancana, Jalan Marta Dinata, Jalan Juanda, Diponegoro, Citarum, Lombok Aceh, Sumatera, Tamblong, Asia Afrika, dan kembali ke alun-alun Kota Bandung. Sepanjang perjalanan, pramu wisatanya bakal kasih penjelasan tentang nama jalan, sejarah, tempat-tempat ikonik di Bandung, tempat makan autentik, dan banyak lagi. Cocok banget buat nambah referensi, terutama bagi wisatawan yang belum begitu kenal daerah Bandung. Nggak kerasa keliling naik Bandros, tahu-tahu udah jam 10. Sesuai kesepakatan, kita langsung gas ke Trans Studio Bandung. Sebelum berangkat, kita beli tiket online dan karena bertepatan dengan ulang tahun Kota Bandung, kita dapat promo. Cuma bayar 214.000 buat 2 orang.
Artinya, per orang cuma 107.000. Bayangin, tiket weekend normal biasanya tembus 300.000. Jadi ini kesempatan bagus banget. Trans Studio Bandung adalah salah satu theme park indoor terbesar di Asia, dengan beragam wahana seru buat semua kalangan. Lokasinya di pusat kota Bandung, jadi gampang dijangkau. Dan karena indoor, kita nggak perlu khawatir soal cuaca. Setelah naik eskalator dan belok kiri dikit, kita sampai di gate Trans Studio. Cukup scan e-ticket yang udah kita beli dan siap-siap menikmati keseruan. Oh iya, Trans Studio buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tapi nggak semua wahana langsung buka. Contohnya racing coaster yang baru mulai jam 1 siang. Di sini kamu bakal nemuin lebih dari 20 wahana seru. Mulai dari yang santai untuk anak-anak, wahana interaktif dan edukatif, sampai atraksi yang siap bikin adrenalinmu terpacu. Salah satu yang menarik adalah Sky Pirates, wahana kapal udara raksasa yang ngelilingin Trans Studio Bandung dari ketinggian. Ini cocok banget buat kamu yang mau nikmatin pemandangan dengan cara santai. Ada juga Negeri Raksasa, wahana yang terinspirasi dari cerita Jack and the Beanstalk. Di sini kamu bakal dibawa naik ke ketinggian dan menghadapi raksasa, lalu dijatuhkan tiba-tiba dari ketinggian 20 meter. Rasakan sensasi jantungmu berhenti sejenak saat meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Ada juga Giant Swing, si ayunan raksasa yang ngajak kita terayun tinggi banget bikin deg-degan abis. Pas ayunannya sampai puncak, sensasi terjun bebasnya bener-bener kerasa. Kita bakal diputer-puter sambil diayun jauh di udara. Teriak-teriak sepuasnya sih, seru banget. Habis naik ini rasanya plong kayak beban hidup langsung hilang. Jantung berasa ketinggalan di atas, kepala muter-muter. Oh ya, tips nih, kalau mau naik wahana ekstrem kayak gini, jangan pas habis makan ya. Bisa-bisa malah keluar lagi makanannya. Trans Studio Bandung nggak cuma soal wahananya aja, tapi juga sering ada live show dan parade yang bikin suasana makin meriah. Show-show ini biasanya diadakan di amphitheater dengan tema yang beda-beda tiap harinya. Mulai dari pertunjukan sulap, drama musikal, sampai parade karakter yang disukai anak-anak. Pertunjukannya disusun secara profesional, jadi kualitas hiburannya nggak main-main. Kebetulan waktu kita ke sana pas hari Sabtu dan ada 5 show. Mulai dari opening dance, special effect action show, Kadabra, Repertoire of Love, sampai yang terakhir Parade Lantern of Zoo Crew. Karena kita terlalu asik main wahana, kita cuma sempat nonton show terakhir yaitu Parade Lantern of Zoo Crew. Parade ini salah satu yang paling ikonik di Trans Studio Bandung, menghadirkan lampion terbesar di dalam ruangan dengan tema penuh warna dan cahaya. Di parade ini kita bisa ketemu tokoh-tokoh lucu dari Zoo Crew seperti Monica, Maung, Monty, dan Kenny. Suasananya seru banget, penuh keceriaan dan keajaiban, cocok buat diabadikan bareng keluarga. Yang serunya lagi, selesai parade, kita juga bisa foto bareng sama krunya. Setelah main di Trans Studio Bandung, kamu bisa langsung ke Trans Studio Mall yang terhubung langsung. Di sana bisa kulineran enak atau belanja barang keren. Fasilitasnya lengkap, ada food court, toilet bersih, tempat ibadah, dan petugas ramah yang siap bantu kapan saja. Next stop, Braga. Tempat legendaris di Bandung ini punya suasana klasik dan bersejarah, dengan bangunan kolonial yang kokoh serta nuansa Eropa kuno yang khas. Dulu Braga adalah pusat keramaian dan kemewahan di masa kolonial, dan meskipun sekarang sudah modern, pesona lamanya tetap terasa. Di sini, kamu bisa menemukan kafe vintage, mural artistik, dan toko antik yang bikin jalan-jalan di Braga serasa melintasi dua dunia. Braga juga dikenal sebagai pusat seni dan budaya. Banyak mural dan karya seni jalanan yang keren, dan di akhir pekan sering ada seniman yang pamerin karya mereka. Jangan lupa mampir ke kafe atau restoran yang berjejer di sepanjang jalan, mulai dari kopi klasik hingga hidangan lokal. Kali itu, kami nemu cuanki enak dan terjangkau, cuma 30.000. Setelah makan, kami langsung balik ke apartemen. Kita ke Bandung pas banget di momen hari jadi Kota Bandung yang ke-214. Di Minggu pagi tanggal 15 September, kita niatnya cuma mau ke CFD di dekat gedung sate.
Keluar apart sekitar jam 6 pagi dan kaget banget waktu sampai di depan gedung sate. Udah ada barisan pemain drum band, polisi pengamanan, mobil hias, dan masyarakat serta dinas-dinas yang siap meramaikan karnaval pembangunan untuk merayakan hari jadi kota ini. Car Free Day di dekat gedung sate diadakan di Jalan Diponegoro setiap minggu pagi dari jam 6 hingga 10. Selama CFD, jalanan ditutup untuk kendaraan, jadi orang-orang bisa bebas jalan kaki, jogging, bersepeda, atau sekadar nongkrong santai menikmati suasana pagi. CFD di sini sangat populer karena lokasinya dekat gedung sate, memberi vibes khas dengan pemandangan yang keren dan udara segar. Selain olahraga, banyak penjual makanan dan minuman yang menambah keramaian. Stand pertama yang kami kunjungi menjual batagor dan cireng raksasa. Kami beli 1 pieces masing-masing untuk sharing. Harganya terjangkau, 15.000 per pieces. Rasa cirengnya benar-benar nampol dan unik, apalagi ukurannya yang besar. Lanjut jalan-jalan sambil tengok kanan kiri, siapa tahu ada makanan menarik lagi. Akhirnya, kami cobain lumpia basah yang dibuat dari kecambah, telur, dan kulit lumpia, dengan pilihan tambahan ayam atau udang. Proses masaknya simple. Kecambah dimasak dengan bumbu, diorak-arik bareng telur, lalu ditambah ayam sampai matang. Setelah semua bahan tercampur rata, lumpia ini disajikan dengan saus dan kecap yang menambah cita rasanya. Harga lumpia basah ini juga terjangkau, cuma Rp15.000 per porsi, dan porsinya lumayan banyak, bikin kenyang. Rasanya enak banget dengan kombinasi tekstur renyah dan lembut yang pas. Pokoknya ini makanan yang recommended deh untuk dicoba saat jalan-jalan. Siang itu, sekitar setengah 12, kita berangkat dari Terra Residence setelah santai di apartemen dan jalan-jalan di CFD. Cuaca cerah dan angin sejuk bikin suasana enak. Tujuan awal kita Dusun Bambu, tapi terjebak macet di jalur Lembang. Setelah hampir 1 jam tanpa perubahan, kita akhirnya putar balik dan ganti tujuan ke Floating Market yang lebih lengang. Setelah melewati beberapa titik macet dan jalanan sempit, kita akhirnya sampai di Floating Market. Sebelum masuk, kita beli tiket masuk seharga Rp40.000 per orang. Setelah parkir, kita langsung check-in dengan scan tiket sebagai tanda masuk resmi. Begitu masuk area wisata, suasana asri langsung terasa, dengan jembatan kayu, pepohonan hijau, danau yang tenang, serta berbagai wahana permainan air. Udara segar di sini bikin nyaman, dan spot fotonya juga Instagramable, terutama kalau datang pagi atau sore saat cuaca lagi cerah. Di Floating Market, kamu bisa menikmati berbagai wahana seru, dan salah satu yang paling diminati adalah sewa perahu untuk berkeliling danau. Ada pilihan seperti perahu donat yang nyaman untuk keluarga kecil dengan pelindung di atasnya, sepeda air berbentuk angsa yang populer di kalangan pasangan, hingga kereta air yang cocok untuk anak-anak dan orang dewasa menikmati pemandangan tanpa perlu mendayung. Kalau ingin nuansa tradisional, ada juga perahu kayu yang bisa didayung sendiri. Setiap wahana ini menawarkan pengalaman unik sambil menikmati keindahan danau. Di Floating Market ada banyak wahana seru untuk keluarga terutama anak-anak. Misalnya Taman Kelinci, Kota Mini untuk bermain peran, Taman Miniatur Kereta Api, serta wahana outbound dengan Flying Fox dan Playground untuk anak-anak. Kita juga beli es krim dengan varian berbeda untuk saling cicip. Aku pilih rasa kelapa seharga Rp35.000 per gelas. Tiket masuknya Rp40.000, sudah termasuk 1 gelas minuman gratis seperti teh, kopi, atau Milo. Floating Market buka dari jam 8 pagi sampai 7 malam di weekend, dan 9 pagi sampai 6 petang di weekday. Sebelum berbelanja, jangan lupa menukar uang tunai dengan koin khusus untuk bertransaksi. Konsepnya adalah pasar terapung di danau, dengan penjual di atas perahu, memberikan pengalaman belanja yang unik dan menyenangkan. Setelah dari Floating Market, kita lanjut ke Hutan Mycelia di Terminal Wisata Grafika Cikole. Kita kena macet dan baru sampai setengah 8 malam, dan udah banyak pengunjung yang antri.
Setelah tanya security, kita mutusin beli tiket 50.000 per orang dan dapat nomor antrian 1.700. Begitu masuk, kita beli tiket face painting seharga 15.000 dan dapat nomor antrian 800-an. Setelah nunggu 1,5 jam, akhirnya nomor kita dipanggil buat masuk hutan. Hutan ini mengusung konsep glow in the dark dengan pencahayaan khusus yang menyoroti keindahan dunia jamur dan ekosistemnya. Nama Mycelia terinspirasi dari mycelium, jaringan filamen halus yang hidup di kayu lapuk. Di sini, pengunjung bisa menikmati instalasi yang menggambarkan kehidupan jamur melalui pendaran cahaya yang dramatis, dipadu dengan animasi visual dan audio yang memukau. Di hutan Mycelia, konsep glow in the dark menciptakan pengalaman visual menakjubkan, di mana elemen-elemen alam seolah hidup dalam gelap. Cahaya lembut yang memancar dari instalasi menyerupai jamur memberikan suasana magis dan misterius. Selain spot foto yang instagramable, pengunjung juga bisa mendapatkan wawasan edukatif tentang ekosistem jamur. Fasilitasnya pun lengkap, mulai dari area parkir, tenan makanan dan minuman, mushola, wahana permainan, area camping, toilet, restoran, hingga penginapan. Hutan ini buka dari pukul 6 petang hingga 11 malam di hari biasa dan sampai pukul 12 malam di akhir pekan. Perjalanan di Mycelia akhirnya menutup petualangan kita di sini, menambah kesan magis dari Bandung. Kau bukan sekadar tempat singgah, kau adalah kenangan yang tertanam dalam hati. Dari hiruk-pikuk Braga hingga tenangnya pagi di Gedung Sate, semuanya berpadu menjadi simfoni cerita yang tak terlupakan. Saat langkah menjauh, rasa rindu sudah hadir, menanti saat kita kembali menjelajahi sudut-sudut lain yang kau sembunyikan. Terima kasih Bandung untuk setiap cerita dan kenangan yang kau berikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.